dengan tim yang lainnya. Karena jalur masuknya tinggal pilihannya cuma 3. Antara air, jembatan kanan atau jembatan kiri. Itu nggak banyak opsional untuk masing-masing tim. Dan bahkan kita melihat dari pergerakan tim Judo Alliance perlahan tapi pasti mereka coba menjangkau juga langsung mengambil ke bagian area selatannya. Dan untuk teman-teman juga masih bisa menggacha langsung untuk mendapatkan Bugatti kalian. Ya, ini adalah tim yang tadi sempat kita diskusikan Windy, yaitu Judo Alliance. Tanpa adanya pemburu di dalamnya, mereka juga harusnya turun di area selatan dari pulau utama. Betul saja mereka melakukan hal tersebut. Bahkan tidak hanya di selatan pulau utama, mereka ingin lebih jauh lagi menuju langsung ke SMB. Dan salah satu tim yang membuat keputusan cepat adalah PBE. PBE langsung membuat keputusan tepat untuk menuju ke arah jembatan. PBE tidak sendirian, keputusan cepat juga diambil oleh RRQ. Dan ini dia, timing. Ini yang membuat akhirnya mereka bertemu atau tidak. Karena tadi sempat dijelaskan, tinggal 3 pilihannya, jembatan kanan, jembatan kiri, atau air. Jadi yang menjadi pembeda itu cuma waktunya aja. Ternyata waktunya sama antara RRQ dan juga PBE. Betul, karena memang kalau zona seperti ini pasti banyak banget tim-tim yang memiliki mindset yang sama. Mereka untuk fast rotation, mereka langsung berbondong-bondong masuk ke area pulau selatan juga. Dan hal itu diputuskan oleh tim Judo Alliance, PBE, RRQ. Bahkan mungkin Voin pun akan bisa menyusul di bagian belakang, mengingat mereka juga nggak jauh dari area jangkauannya tim RRQ. Dan sejauh ini kita melihat dari tim PBE, Raymond, dia santai banget berusaha untuk menyisiri, tapi akhirnya dari tim Hell mungkin akan bertemukan dengan seorang Nervico dari tim RRQ kali ini, Sanskuy. Ya, kita melihat bagaimana ternyata pemain-pemain yang berada di area selatan pulau utama, mereka memiliki sebuah timing yang sama menuju ke SMB. Hell kan ambil di rumah roti, Iya. lalu si PBE ambil di arah Milta Power. Poin ada di Milta, Yudo juga ada di Milta sebelah kiri. Kesamaan dari mereka adalah selatan pulau utama. Itu yang menjadi kesamaan, dan kesamaan selanjutnya adalah waktu yang diambil juga sama. Betul, dan ternyata Tiger X no mendapatkan 1 knockdown pertamanya juga ke seorang Voldemort. Ini bukanlah hal yang baik, tapi kita masih memantau juga ternyata dari tim RRQ Rio sudah didapatkan 1 playernya diculik oleh Hale sayangnya. Ya, cepat nampaknya apa yang ditunjukkan oleh Hale di match kali ini. Mereka ngegas dari awal. Asfal dimiliki oleh seorang Tiger X. Walaupun memang hanya 10 peluru tadi yang dimilikinya, sudah mendapatkan aspal yang lain sehingga ada peluru cadangan di dalam tas. Dan juga kita berpindah kembali menuju ke arah selatan dari, atau arah utara maksud saya, Pulau SMB. Ini tempat lootingan yang memang sering diambil saat kita baru masuk menuju ke SMB. Iya betul, ini masih di jembatan sebelah kiri dan ternyata di bagian area main SMB-nya udah didiami juga oleh tim Geek Slate. Tiba-tiba Geek juga udah di sini Dasanskoy, udah di pulau SMB-nya. Kita nggak melihat rotasi mereka, tiba-tiba udah nyantol aja di sini. Kita kira RRQ adalah yang tercepat, kita kira PBE adalah yang tercepat. Ternyata Geek lebih cepat lagi dibanding Hale, dibanding RRQ, dan juga dibanding satu tim yang lain yaitu PBE. Mereka cepat untuk berada di letter U, dan ini adalah tempat yang memang menjadi istilahnya tempat utama di SMB. Betul, berarti harusnya kalau kita lihat dari pergerakannya dari tim Geek Slate, mereka bisa cepat juga turun dari area sekitaran kiri Veripir. Mereka lewat jembatan sebelah kiri yang dimana sekarang itu jembatan kiri nggak seramai jembatan sebelah kanan harusnya. Karena kan di jembatan kanan banyak banget nih yang turun di farm, Milta Power, bahkan sampai ke Nova juga. Dan ada pergerakan lewat nahkoda kita dari seorang Stone yang memimpin alur rotasi dari tim Vampire. Tapi no lagi-lagi dari tim RRQ, Nerpeco tercuri kembali oleh tim yang berbeda kali ini, Judo Alliance, yang mendapatkan posisi seorang Nerpeco. Sebuah mimpi buruk di awal-awal match untuk tim RRQ. Mereka mencoba untuk keluar dari zona nyamannya di Skull. Mereka mencoba untuk melakukan rotasi cepat, tapi ternyata itu menjadi malapetaka. Bahkan pertemuan juga terjadi di sini. Cool berhasil, ternyata tidak. Dia berhasil untuk didapatkan sebuah knockdown oleh tim Xavier. Bahkan menjadi confirm elimination. Terlalu mudah untuk 2 pemain Xavier mendapatkan 1 pemain PB. Betul, double pick tadi dari tim The Xavier yang bisa menaklukkan 1 player tim PB yang membuat compound ini akan semakin leluasa juga diisi oleh tim The Xavier pastinya, karena PB mungkin tidak akan coba mereka bermain api lagi dengan tim The Xavier. Mengingat masih awal juga, pertandingan masih zona-zona awal juga, dan Genesis memilih hal yang sama dengan tim Vampire. Tapi bedanya mereka nggak punya vehicle sama sekali, mereka benar-benar menggunakan individual skillnya yaitu berenang. Ya, ini dia mudik massal mulai terjadi di berbagai sisi untuk menuju ke area SMB. Tadi Vampire harusnya mereka muter menuju ke selatan ya. Selatan, cari ya. selatan baru masuk dari arah selatannya lewat bangkai pesawat mungkin nanti yang akan didiami oleh pemain-pemain dari tim Vampire. Karena kalau kita ngambil selatan pun tidak hanya bangkai pesawat, di situ ada gua yang bisa dijadikan tempat looting dan juga masih ada beberapa
compound untuk dijadikan tempat scrapping. Betul, tapi sayangnya Saskoy untuk di game kali ini perjalanan RRQ benar-benar nggak mulus. Mereka bertemu sama 3 tim yang berbeda dan tiga-tiganya mendapatkan satu setidaknya punggawa dari tim RRQ kali ini. Mort yang menjadi korbannya. Ya seperti bermain seperti individu masing-masing. Tidak bermain seperti tim, mereka kayak satu pemain punya pemikiran sendiri dan Vampire dapat RRQ lagi. RRQ pulang semuanya, mereka berada di 4 titik yang berbeda, ketemu dengan berbagai tim, orang-orang yang beda-beda, dan ya ini adalah hal yang tidak baik untuk RRQ di match yang kedua. Memang kalau kita tahu PR setiap tim saat circle-nya ke selatan, tim-tim kayak utara kayak RRQ ini kan school kan agak utara ya. Iya, iya. Zona memang jadi PR mereka banget, tapi keputusannya ini yang kayaknya tidak terlalu mulus untuk RRQ. Iya, iya betul. Karena kalau untuk step pertamanya memang udah baik ya kan. Mereka gerak cepat, mereka Iya, nggak itu dia. terlalu lama. Tapi tinggal eksekusinya entah kenapa apa yang terjadi. Mungkin karena banyak banget serangan dari tembakan lawan-lawan yang membuat mereka tuh mencar semuanya ya kan. Mendapatkan tempat yang aman, tapi nyatanya tempat aman tersebut udah diisi juga oleh tim-tim lawan. 4 tim RRQ diculik sama 4 tim yang berbeda juga sayangnya. Ya, ibarat kayak si semut kasih air, tau gak sih? Iya, iya. Kalau nggak cacing dikasih garam, pisah semua gitu Pisah tiba-tiba. semuanya, jalurnya langsung pada mencar-mencar semuanya. Dan Void kali ini menyusul juga pergerakan dari tim Vampire. Mereka juga sama-sama menusuk dari area selatan. Bedanya Void itu nusuknya dari sebelah timur, sedangkan Vampire nusuknya dari sebelah barat. Ya, sehingga tidak bertemu dua tim tersebut, dan juga bagaimana kita melihat ini dia hasil dari mudik massal menuju ke SMB. Ini sejalan dengan apa yang akan terjadi di Indonesia sesaat lagi, yaitu mudik massal menuju ke kampung halaman masing-masing. Mereka sudah langsung dipaksa untuk mudik menuju ke SMB dengan jalur yang berbeda-beda. Yang jadi beda kalau kita di real life sama di in-game adalah kalau di real life kita punya pilihan pakai pesawat, kalau di sini enggak. Walaupun ada glider tapi nggak ada yang pakai. Betul-betul, karena kalau kita lihat memang tricky banget ya. Ngendarin glider itu nggak semudah yang kita lihat. Karena sulit juga untuk menyeimbangkan posisi glidernya. Dan dari pantauan kita berarti untuk zona seperti ini ada 2 opsi. Entah mereka pengen cepat-cepat masuk ke dalam area zona atau mereka late rotation aja seperti Bigetron. Mereka masih nahan di area Giorgio Pol, mereka gerak lambat menunggu semuanya udah masuk ke dalam area Pulau Selatan. Ya, ini adalah sebuah tower di area jembatan kanan SMB, sebuah tower yang nyaman sekali untuk diambil dan sudah diambil oleh tim Hill sebelah kiri, maksud saya, bukan sebelah kanan, langsung diambil oleh Hill dan mereka nyaman untuk berada di tempat ini. Ini juga tower yang bisa langsung ngelihat ke jembatan, Windy, kalau punya scope kali 6. Berarti enak banget memang untuk angle visionnya untuk dari posisinya tim Hill dan dari tim Juju Alliance. Mereka menjadi penguasa ternyata di area Novo karena mengingat di area Pulau Selatan penghuninya nggak ada, penghuninya nggak bermain, itu tim Secret biasanya. Kalau selatannya kosong, TS itu sampai nge-split 2 di SMB, 2-nya di Novo. Dan juga kalau kita lihat TS kemarin sempat memainkan satu player yang sudah jadi coach, yaitu iShot. iShot. Legend mereka dimainkan kembali dan mungkin saja dengan memainkan iShot bisa ditiru oleh Vampire memainkan seorang Ravenclaw, karena Secret terbukti memainkan iShot, mereka kemarin langsung berada di hashtag 3. Ada perkembangan lah ya, udah mulai step up Secret di mana iShot merubah gameplay mereka menjadi game changer juga. Dan kita bisa melihat memang dari tim Secret untuk selama 3 hari kemarin mereka bermain, hasilnya masih kurang memuaskan karena selama mereka bermain 3 hari hanya mendapatkan 33 total poin yang masing-masing, berarti seharinya mendapatkan 11 poin. Ya, Vampire pun sebenarnya sama, mereka tidak terlalu bagus posisinya karena Vampire saat ini berada di peringkat ke-17, Windy. 17. Bayangkan pemain-pemain seperti Tonike, Nuzi berada di peringkat 17 dan ya lagi-lagi mungkin Ravenclaw adalah jawabannya. Itu dia. Atau kita masih, justru apa nih? Dibiarin untuk nanti baru main di Grand Final. Oh, jadi secret weaponnya ya buat Vampire Karena ya. kalau kita ngomongin Grand Final, Vampire adalah salah satu tim yang kayaknya kemungkinan besar bisa lolos karena mereka kan di minggu pertama sudah 20 bonus poin. Iya, 20 poin ya betul. Mereka udah unggul lah untuk mereka, starting poinnya udah bagus juga. Dan kali ini dari tim SLD, sebelum mereka coba menyeberang juga, mereka juga mengecek terlebih dahulu untuk jembatan sebelah kanannya kosong atau enggak, bisa atau enggak mereka lewatin. Dan akan coba dibuka jalannya oleh seorang Kwanzi, tapi nampaknya Kwanzi juga ragu-ragu nih. Ini kayaknya nggak mungkin aman karena dia memantau kembali di bagian area ujungnya. Siapa tahu ada tim yang pengen coba menjegal, yaitu dari tim Alter Ego. Ya, ternyata berada di area besi sebelah kanan tadi itu adalah garis lurus dengan Kwangzin. Nah, yang bisa ngelihat adalah Trongzin kali ini menuju ke arah Fnatic. Ini setup ala Mela ya yang sudah berhasil mendapatkan 3 knockdown kemarin menuju ke arah RRQ dengan MG3, pemain yang saat ini membela FaZe Clan.
RRQ atau BTR? BTR kemarin ya? Oh, BTR. ya BTR pakai MG3. Gerak di satu garis yang sama waktu itu pas Benar. Bigetron, dan kali ini akan coba dimaksimalkan posisinya oleh seorang Fnatic dan terpantau juga dari tim Bigetron coba menyeberang lewat jembatan sebelah kiri yang dimana entry point-nya kali ini udah aman dari kuncian tim-tim lawan. Ya, sebuah rotasi khas ala Zuxi Luxi yang dimainkan PJV saat ini membuat mereka berada di satu titik di utara dari Pulau SMB. Tim yang belum bisa masuk menuju ke arah SMB adalah Box, Levis, dan pemain-pemain Box lain memiliki PR untuk mereka bergerak. Ternyata Swaps mampu mendapatkan satu player yaitu Xavier, dari Ya, Xavier. betul, dan bahkan dari Rebis pun didapatkan langsung oleh seorang Nuzi, dan kali ini giliran pergerakan dari tim Vampire. Mereka masih komplit, masih utuh dengan 4 player. Mengamankan di area sekitaran bunker ataupun hangar untuk kali ini untuk mendapatkan area safe spotnya untuk tim Vampire. Ya, Vampire masuk gua untuk sementara waktu. Memang ini sesuai dengan klasemen mereka. Mereka berada di peringkat ke-17 sehingga masuk gua duluan. Dan saat ini bisa saja keluar gua sewaktu-waktu saat circle-nya memang menuju ke selatan. Ini circle kayak gini agak meresahkan Windy karena beberapa kali kita melihat berakhir di bangkai pesawat. Iya, itu benar-benar sulit banget, dan apalagi kita berbicara utility pasti mereka udah semakin minim lagi dengan area yang benar-benar open banget. Tirannya juga nggak banyak, dan kali ini kita melihat juga pergerakan dari tim SLD. Para Jin dan juga Ghost udah mulai touchdown menyusul juga posisi satu player, dan mereka udah mulai touchdown mengambil di bagian area pesisir tepat di Pulau SMB, tapi nampaknya No Rosemary tertangkap oleh tim Judo Alliance. Tidak menyangka adanya Judo Lions di area belakang. Mereka ngecek arah jembatan terus-terusan tanpa sadar di belakang ternyata ada yang datang. Adik Luke membuat Rosemary berubah menjadi kotak berasap hijau. Bahkan saat ini Judo Alliance tidak hanya selesai dengan Rosemary, mereka ingin lebih jauh lagi. Mereka ingin mendapatkan keuntungan lebih besar lagi menuju ke arah pemain dari Alter Ego dan juga Hale di atas sana. Wow, ini mau nggak mau memang dari tim Alter Ego harus udah tarik mundur lagi. Mereka mendapatkan tempat yang aman aja udah, dan kali ini pergerakannya tim Hell juga nampaknya sama, dan bagian dari luar lainnya no kembali lagi terjadi. Player tim Alter Ego terculik juga oleh seorang Kwanzi, tapi No Potato pun ditarget lagi, tapping lagi menggunakan Scar L-nya. Untungnya belum gitu on point tembakan dari seorang Kwanzi. Ya, Alter Ego ini adalah tim yang nampaknya kalau angin belum menuju ke arah mereka sulit sekali untuk bisa mengembangkan permainan di dalam in-game. Tapi sekalinya ada angin menuju ke mereka langsung menggila. Dan yang diperlukan oleh Alter Ego adalah membuat agar anginnya terus ke mereka. Itu yang kita inginkan dan juga itu pasti yang kita harapkan. Tapi kali ini harapan kita no Granada Vintores. Kita harapkan gak connect, tapi ternyata menumbangkan seorang Deus. Dan kali ini tim Vespers semakin lebih komit lagi untuk mendapatkan lagi yang kedua kalinya. Bahkan Satar tertumbangkan kembali. Morman yang mendapatkan angle juga, bahkan dari tim PJV join the party, menjadi third party untuk Bigetron dan juga tim Vasclan. Ada steal elimination tadi menuju ke arah Deus, dan kita melihat Mela datang, bisa saja tembakan langsung menuju ke arah Bigetron. Kalau Mela turun ternyata tidak turun, dia ngacir terus-terusan dengan sebuah bagi. Bigetron pun sama, Yuhai bersama dengan Genfos terus melaju. Mampu mereka menuju ke area dalam circle, mungkin mereka mengitari tempat yang sedang diambil oleh PJV. Ini tempat yang tidak aman sama sekali karena PJV bisa melakukan tembakan. Zuxi bersiap dengan M16 membuat Genfos tak berdaya di sana. Tinggal the last man standing dari tim Bigetron. RV kali ini bisakah dia bertahan karena memang udah sulit banget posisinya, dan bahkan di tracking juga untuk firingnya oleh seorang Lynx, mencari juga oleh seorang Juhai. The last man standing dari tim Bigetron Red Villain. Potato mendapatkan satu knockdown tadi menuju ke arah DBD Yen nampaknya yang didapatkan, dan kita berpindah menuju ke arah Geekslate yang saat ini berhadapan 1 melawan 1. Sky Only berhadapan dengan satu pemain yaitu Stanet, di mana tadi kita lihat pemain dari Geekslate memiliki sebuah shotgun. Betul, tapi hati-hati ada backup juga datang dari seorang Flash dari tim Hale, udah mulai mengambil di bagian area backline-nya. Tapi kali ini ada duel juga di mana di seorang Master Ichi berhadapan dengan seorang Juhai, dan akhirnya Juhai mendapatkan knockdown. Dan kali ini hati-hati Juhai digempur juga dengan backup yang datang dari tim Genesis, dan kali ini di bagian belakang ada backup datang dari bagian belakang West mengokang Nets. Hati-hati no Nets yang untungnya masih bisa dihindari oleh seorang Juhai. Sky Only mendapatkan Stuxnet akhirnya di sana. Itu adalah pemain yang dulu bernama Sonic 7 Days, dan saat ini Yuhai terbakar. Sangat disayangkan Yuhai pulang menuju lobby. Wow, tidak mulus ternyata perjalanan untuk dua tim Indonesia, baik itu RRQ maupun dari tim Bigetron Red Villains. Mereka puas di ke-14 juga, tapi kali ini fight juga masih berlanjut. Kali ini kita melihat juga POV angle dari tim PJV. Zuxi mendobrak masuk, bahkan bisa mendapatkan lagi satu confirm point eliminasi, bahkan dominating tim PJV, Saskuy. Dan apa yang terjadi tadi, Mela nampaknya melemparkan sebuah utility yang membuat rekannya pulang justru menuju ke arah lobby, yaitu satu pemain dari Vasclan pokoknya. Dan kita menyaksikan Morman tadi, Lynx yang coba untuk melemparkan utility, dan saat ini Maxius knockdown. Tonike mendapatkan lapar, dan kita melihat Void pulang menuju lobby. Wow, 3 tim Indonesia dipulangkan di urutan yang hampir bersamaan.
Tapi kali ini, lihat juga pergerakan dari tim Judo Alliance, dari tim Hell, Flash, dan juga Sky Only. Masih nge-lock juga di bagian area defensif mereka di bagian satu area compound. Tapi lemparan Nets Candy on point. Mendapatkan seorang Sky Only di dalam satu area compound mereka. Tembakan lanjutan dilakukan oleh pemain yang sama yaitu Kenny berganti dengan Skarel untuk saat ini. Sebuah senjata AR disiapkan, tidak hanya AR SMG pun disiapkan. UMP, tembakan demi tembakan terus menuju ke arah defensif dari Hale yang ada di tengah-tengah. Hale dijepit dua tim Malaysia. Ya, tersandwich posisinya Hale, udah nggak banyak ruang gerak lagi, mereka minim banget pergerakannya. Dan mereka masih bisa memaksimalkan beberapa area compound dan juga smoke yang mereka miliki. Tapi hati-hati, dari seorang Syamil sudah mulai mengambil antisipasi flanknya juga, mengambil area yang berbeda juga, membackstep lagi area tim-tim lawan. Dan kali ini kabarnya pun berpindah, melihat juga pergerakan seorang Kenny yang masih memberikan effortnya juga untuk menumbangkan satu persatu punggawa dari tim Hale. Kita berpindah menuju ke arah Nuzi. Oh, sekali HV dari Nuzi membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Lari mencari satu coveran. Ada sebuah bagi yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada utility lanjutan menuju ke arah Nuzi, membuat Nuzi mampu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tidak ada waktu. Bagi berasa pun digunakan Nuzi untuk kabur menuju ke arah yang cukup sepi. Ya betul, coba disengage nampaknya dari seorang Nuzi kali ini, dan bahkan di bagian area kejauhan dari Ellie Mission Fits kita. Fanatic terpick off juga angle-nya oleh tim SLD. Bukanlah hal yang baik, bukanlah kabar yang ingin kita dengar, tapi Alter Ego masih bertahan. Kita berharap masih bisa di-revive juga posisinya seorang Fanatic, Sanskoy. Walaupun Fanatic kayaknya jauh sekali, Windy, dari rekan-rekan tim Alter Ego yang lain dan juga yang terus terpantau dari layar kaca kalian. Yang cukup besar ini adalah perjuangan Nuzi untuk bisa regroup menuju ke arah pemain-pemain Vampire dan ternyata masih berhasil juga. Masih bisa regrouping, masih bisa reset lagi. Vampire udah mulai on track lagi nampaknya Sasuke, tapi hati-hati di bagian belakang. Tony K mendapatkan juga seorang flex OP dari tim Judo Alliance yang membuat Tony K lebih pede lagi. Coba ngeflank juga, menyisir lagi, bahkan lemparan molly lagi untuk menghambat ruang gerak dari tim Judo Alliance. Lemparan molly-nya sanggupkah menggapai posisi tim Judo Alliance, tapi nampaknya molly-nya masih miss untuk dari prediction. Bahkan Nuzi pun pede nyamperin, tapi nampaknya Nuzi lah yang tumbang lebih dahulu dari tim Judo. Ada sebuah backup yang datang, Stone pun tumbang karena balasan dari Kenny terlalu sakit menuju ke Stone dengan sebuah Skarel. Balasan lagi dilakukan oleh Tony K untuk saat ini. Adik Luke berada di area belakang. Kenny bersama dengan pemain-pemain judo yang lain terus berjibaku untuk bisa menahan gempuran pemain dari Vampire. Tapi ledakan demi ledakan datang menuju tempat ini. Alter Ego satu persatu pemain mereka tumbang, Windy. Wow, dan bahkan nampaknya lemparan Nets dari seorang Gusuk pun mendapatkan seorang Fanatic. Tapi lihat angle dari seorang K-Look, dia clean shot banget di bagian area atas high ground. Adanya advantage yang dia miliki. Dan kali ini 2 lawan 2 untuk Vampire dan juga tim Judo Alliance. Ini adalah fight yang sangat seru, cukup seru untuk kita nantikan siapa yang akan bisa memenangkan fight tersebut. Tapi satu pemain berhasil dipulangkan. Adik Luke berhasil untuk meratakan semuanya bersama dengan Kenny. Vampire tumbang kembali. Apakah Vampire butuh Mas Kumis, butuh Ravenclaw untuk bisa memainkan permainan terbaik mereka? Itu masih kita tunggu juga untuk dimainkannya seorang Mas Kumis. Tapi hati-hati, dari seorang Demgood pun berhadapan dengan tim Hell. Tapi ada third party kali ini Potato. The last man standing dari tim Alter Ego coba nge-steal point eliminasi, lempar Nits yang masih belum kita on point. Tapi ada granat lagi, granat 2 kali dari seorang Potato. Bisakah mendapatkan steal point, dan akhirnya granat buy one get one didapatkan oleh seorang Potato. Buaya nyari kutu, kalau bisa 2 kenapa harus 1 dan 2 pemain didapatkan oleh Potato. Pemain yang memang terus diandalkan oleh Alter Ego, tapi sangat disayangkan Potato belum melemparkan sebuah utility. Sudah ada tembakan yang datang dari Bosu dan ternyata gagal utility-nya untuk mendapatkan elim selanjutnya. Wow, ini semakin lebih intens lagi, harus lebih hati-hati lagi, dan akhirnya granatnya Trongzin mendapatkan lagi the last man standing ataupun satu player knockdown dari tim Hell. Dan hati-hati, Potato terbuka posisinya, di pushing juga oleh 2 player, ada pick up dilakukan juga, bahkan diserang Potato-nya bangkit. Coba untuk berdua kembali, tapi nampaknya no, Potato ditaklukkan oleh seorang Gosu, dan akhirnya nice run untuk tim Alter Ego dihasilkan ke-9 dengan 2 poin eliminasi. Potato punya waktu sekitar 3 detik dengan 35 peluru dari Uzi. Sayangnya 35 peluru tersebut gagal untuk bisa masuk menuju ke arah pemain yang melakukan push ke arah dirinya yaitu Gosu, sehingga Potato lah yang dibalikan keadaannya dengan senjata AR dari Gosu tadi. Betul, dan masih ada tim PJFV dan juga PJFV aja berarti yang tersisa ya untuk di game kali ini. Dan dari tim DBD, dari seorang Ngechos juga nampaknya masih coba untuk nge-pop out lagi smoke untuk memblocking lagi vision mereka, karena lihat hati-hati di depan mereka masih ada rival yang juga cukup tangguh yaitu dari tim PJFV. PJFV datang mencari satu persatu pemain-pemain DBD di depan mereka. PJFV sadar betul ada tim yang harus mereka hadapi. Tapi hati-hati PJFV, bisa saja mereka tidak sadar kalau tim yang sedang mereka hadapi memiliki 2 angle yang berbeda. Eko berada di arah sebelah kiri, Lynx kembali membuka fight dengan cukup baik dengan utility-nya. Wow, kembali lagi gederang perang, dan kali nampaknya Lynx mendapatkan juga dengan Nets ya, bahkan nampaknya Lynx make a play buat tim PJFV
DBD dirontokkan satu persatu posisinya oleh seorang Lynx, bahkan dicari di lindas terlindas akhirnya Lynx mendapatkan semua play di tim DBD. What a play dari seorang Lynx, Sanskoy. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4. Pemain didapatkan, bahkan 7 elimination sudah dikumpulkan oleh pemain muda yang dimiliki oleh PJV, yaitu Lynx. Siapa yang menyangka Lynx datang ke PJV? Banyak yang meragukan pemain tersebut. Kenapa dia bermain disandingkan bersama Zuxi, Luxi, dan juga Microboy, dan juga Redface. Tapi ternyata Lynx membuktikan dia pemain penting yang melengkapi puzzle dari tim PJV. Ini dia jawaban yang dinanti-nantikan oleh semua penggemar dari tim PJV kali ini. Tapi fight juga masih berlanjut. Masih ada 7 tim dan kali ini giliran tim SLD yang terseok-seok karena ada seorang Keluk. Melihat juga pergerakan seorang Parajin di bagian ada kejauhan. Nampak juga seorang Keluk coba tracking fire bahkan open banget, tapi dapatkan no counter menyakitkan kali ini. Happy birthday Sky Only. Dapat satu, dapatkan yang kedua kali juga menumbangkan satu persatu player dari tim SLD, Sanskoy. Ya memang kayaknya Hell nggak bisa di-push ya. Tolong kalau ngelawan Hell utility aja ya. Karena di-push gagal terus. Susah. 2 pemain maju, gagal loh. UFB loh padahal, bukan 2 DPS. kali kayak tadi ya. Ya kita menyaksikan bagaimana PJV kembali mendapatkan 8 oleh Lynx. Bisakah dia menyamai rekor yang dimiliki oleh Rosemary atau justru lebih jauh lagi rekornya dipecahkan oleh Lynx di match kali ini, dan juga bisa saja rekor elimination dipecahkan oleh PJV di match kali ini. Berarti tinggal 2 lagi untuk poin eliminasi apabila Lynx ingin menyamakan rekornya dengan seorang Rosemary. Tapi hati-hati, pergerakan tim PJV pun nampaknya udah mulai spreading out juga. Mereka udah melebarkan sayapnya juga ke kanan, ke kiri juga. Tapi kali ini dari mata-mata seorang Master Smile mengamati juga pergerakan dari area compound dari tim PBE dan Sky Only. Semakin terjepit lagi, udah nggak banyak ruang gerak lagi, mau nggak mau pun harus maju. Tapi tidak ada yang melihat pergerakan diam-diam dari seorang Sky Only, Sanskoy. Ya, pantau Sky Only bergerak, dia smoke terlebih dahulu. Ini sebuah hal yang cukup baik, kedisiplinan yang dimiliki oleh pemain terakhir yaitu Sky Only. 2 smoke, karena kalau hanya 1 smoke pasti ditembak smoke yang 1 tersebut, sehingga dipilih 2 supaya tim yang coba nembak milih yang mana smoke-nya. Dikasih pilihan ya, gacha ya untuk sekarang Sky Only. Tapi hati-hati di bagian area kejauhan. Screening dilakukan juga oleh tim PJV. Mereka tidak kenal takut, mereka menggunakan baginya masing-masing. Coba menjadi bagiman lagi, berusaha untuk mencari informasi juga. Tapi hati-hati jangan sampai menyumbangkan poinnya juga untuk ke tim lawan. Ya, Luxi mencari informasi. Bahkan kalau kita lihat dengan 13 elimination, bermodalkan 13 elimination, pastinya PJV sangat percaya diri untuk mereka bisa menyelesaikan match ini dengan WWCD. Karena PJV adalah salah satu tim dengan rasa penasaran tinggi. Di minggu yang kedua, mereka berulang kali mendapatkan hashtag 2. Kayaknya lebih dari 3 kali hashtag 2 dimiliki oleh PJV, tapi hanya sebatas itu saja. Banyak yang bilang ini macannya lagi jadi vegetarian. Betul, dan kali ini macannya mengamuk lagi. Sanskoy didapatkan lagi untuk the last man standing dari tim Hell, yaitu Sky Only yang dipulangkan oleh the one and only Luxi. Utility tadi yang menjadi pembeda di fight tersebut menuju ke arah satu player dari Hale. Tinggal kita saksikan PBE, GE atau PJEV. PBE, GE, dan PJV adalah sama-sama tim yang seret akan WWCD. Itu dia, semuanya masih nge-stuck banget. Kecuali kita lihat kembali dari segi posisinya. PJV lebih mendominasi, mereka punya keunggulan, mereka punya high ground-nya juga. Sedangkan untuk yang dari Genesis, untuk PBE, mereka itu visionnya harusnya terbuka dari angle-nya PJV. Kalau udah nggak punya area compound, udah nggak punya hiding spot-nya juga, dan utility-nya pun udah habis dari kedua belah pihak. Bahkan dilakukan, terdengar ada sebuah AUG, dan betul saja AUG ternyata digunakan oleh Redface. Berarti PJV mendapatkan 1 airdrop tadi di perjalanan mereka. Nah, airdropnya sebelah kiri Redface ternyata. Itu tepat di depan mata seorang Lynx juga kali ini. Dan kita pantau kembali dari seorang Lynx, adanya predict shot di dalam satu area smoke, tapi nggak ada siapa-siapa. Karena di area sisi lainnya Lawes bersembunyi, Sanskoy. Terus diincar, terus dicari, dan kita menyaksikan bagaimana saat ini tempo sedikit menurun. Hanya ada beberapa spekulasi saja, percobaan demi percobaan yang dilakukan, dan ternyata berhasil. Datang dari Luxi, mendapatkan 1 opening knock menuju ke arah GE. Bahkan knock end juga langsung dilakukan oleh seorang Luxi, dan kali ini GE-nya nge-push ke tim PBI adalah hal yang baik. Lihat ada 2 lagi, 2 lawan 1, di mana nampaknya dari seorang Raimonnya pun tumbang didapatkan posisi oleh seorang tim Genesis. Dan kali ini 4 melawan 2 untuk PJV versus Genesis. Bisa saja PJV mendapatkan elimination demi elimination karena memang terbuka dengan sangat lebar. Peluang tersebut, bahkan 1 knockdown penting dimiliki. 3 melawan 1 keadaannya, tapi 2 melawan 1. Tembakan dilakukan dan PJV akhirnya mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Naik kereta pergi ke Bogor. Cakep. Mentalitas anak Jakarta nggak pernah kendor. Dan akhirnya PJV setelah Nasrai